Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 Psikologi Abnormal UIN Suska Riau akan menampilkan video pembelajaran tentang gangguan makan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu ya. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Andi Syahputra, Fadila Kurnia, Nabilah Gina Almirah, dan Rizky Effendi. Selamat menyaksikan. Gangguan makan. Sebelumnya sudah tahu apa itu gangguan makan? Gangguan makan adalah gangguan mental saat mengonsumsi makanan. Penderita gangguan ini dapat mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Gangguan makan memiliki jenis-jenisnya, dan 3 jenis yang paling sering dijumpai adalah anoreksia nervosa, bulimia nervosa, binge eating, dan obesitas. Gangguan ini bisa saja terjadi pada usia berapapun, namun lebih sering dialami oleh remaja sekitar usia 13 hingga 17 tahun. Apa sih penyebabnya? Nah, penyebab gangguan makanan ini biasanya merupakan gabungan dari faktor genetik, faktor biologis, serta masalah psikologi. Untuk menanganinya, psikiater dapat melakukan psikoterapi dan memberikan obat antidepresan atau anti kecemasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Saputra dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang gangguan makan anoreksia nervosa. Saya ambil dari Kring, Johnson, Davidson, dan Nella pada tahun 2010. Anoreksia nervosa tersusun atas 2 buah kata, yaitu anoreksia yang artinya kehilangan nafsu makan dan nervosa mengindikasikan kehilangan yang disebabkan alasan-alasan emosional. Ada 4 kriteria yang harus dipenuhi seseorang yang didiagnosa anoreksia nervosa, yaitu adanya penolakan untuk mempertahankan berat badan yang normal, di mana berat badan ideal bagi individu dengan anoreksia nervosa biasanya adalah 85% di bawah berat normal yang dihitung berdasarkan usia dan tinggi badan individu tersebut. Yang kedua, ketakutan yang berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Yang ketiga, adanya distorsi pada gambaran diri atau pada bentuk tubuh. Hal ini dapat disebabkan oleh self-esteem atau harga diri. Individu yang dihayati adalah mempertahankan badan yang kurus. Nah, yang keempat, pada sebagian perempuan dengan anoreksia nervosa mengalami anorhi, yaitu berhentinya siklus menstruasi yang disebabkan oleh badan yang terlalu kurus. Jadi dapat saya simpulkan, pengertian anoreksia nervosa itu yaitu anoreksia yang disebabkan terganggunya pusat nafsu makan dan menyebabkan penderita menjadi kurus kering. Gejala utama penyakit ini adalah usaha untuk terlalu keras untuk menurunkan berat badan. Diperkirakan bahwa lebih dari 1% wanita yang berusia antara 15-30 tahun menderita anoreksia nervosa. Kemudian 2% diantaranya bulimia nervosa dan 15% lagi mengalami gangguan makan secara berlebihan. Selanjutnya, gejala anoreksia nervosa. Menurut Irianto bahwa ada beberapa gejala anoreksia, yaitu menggolong-golongkan makanan yang baik dan menjelek bagi tubuhnya. Yang kedua, menghindari pertemuan yang menyediakan makanan. Yang ketiga, pikiran selalu menuju pada makanan, kalori dan berat badan. Keempat, lambung lambat dan lemah, sensitif terhadap suhu dingin. Yang ketujuh, gugup saat makan, mudah menangis. Baiklah, sekian dari saya untuk penyampaian tentang anoreksia nervosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Materi selanjutnya yaitu gangguan bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Dan pengertian lain, bulimia nervosa adalah suatu gangguan makan yang memiliki karakteristik makan berlebihan yang berulang, diikuti oleh pembangkitan keinginan untuk memuntahkannya oleh perhatian yang berlebihan terhadap berat badan dan bentuk tubuh. Jadi, sebagian besar penderitanya biasanya adalah wanita, karena wanita sangat peduli akan bentuk tubuh dan berat badannya. Selanjutnya, penyebab bulimia nervosa. Penyebab utama bulimia belum diketahui secara pasti, namun ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu seseorang terkena bulimia, yaitu yang pertama, faktor keturunan. Jika salah satu anggota keluarga, misalnya orang tua, menderita atau memiliki riwayat bulimia, maka anaknya akan berisiko untuk menderita kelainan yang sama. Yang kedua, ada faktor emosional dan psikologis. Risiko terkena bulimia makin tinggi jika seseorang mengalami gangguan emosional dan psikologisnya, seperti depresi, rasa cemas, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan obsessive compulsive disorder atau OCD. Yang ketiga, yaitu faktor lingkungan sosial, di mana bulimia dapat muncul akibat pengaruh tekanan dan kritik dari orang-orang sekitar mengenai kebiasaan makan, bentuk tubuh, atau berat badan. Yang terakhir yaitu faktor pekerjaan. Ada beberapa jenis pekerjaan yang menuntut pekerjanya untuk tetap menjaga berat badan ideal. Contohnya seperti model atau atlet. Jadi tuntutan ini dapat menyebabkan pekerja tersebut mengalami bulimia. Selanjutnya yaitu gejala bulimia nervosa. Gejala psikologisnya yaitu merasa takut gemuk, selalu beranggapan negatif terhadap berat badan dan bentuk tubuhnya sendiri, terus kecenderungan menyendiri dan menarik diri dari lingkungan sosial, terus ada rasa percaya diri rendah dan cemas, tidak mau makan di tempat umum atau di hadapan orang lain, dan gejala fisiknya seperti tubuh terasa lemah, radang tenggorokan, sakit perut atau perut kembung, terus pembekakan di bagian pipi dan rahang, terus gigi rusak dan bau mulut. Dan selanjutnya, pengobatan untuk bulimia nervosa. Dalam upaya pengobatan ini melibatkan peran dari berbagai pihak, yaitu keluarga, psikiater, dan dokter gizi. Jadi, ada beberapa metode pengobatan untuk menangani bulimia, yaitu pertama, psikoterapi. Psikoterapi bertujuan untuk membantu penderita bulimia dalam membangun kembali sikap dan pikiran positif terhadap makanan dan pola makan. Ada dua jenis psikoterapi yang dapat dilakukan, yaitu ada terapi perilaku kognitif. Terapi ini digunakan untuk membantu mengembalikan pola makan penderita, serta mengubah perilaku yang tidak sehat menjadi sehat, dan pola pikir yang negatif menjadi positif. Terus, ada terapi interpersonal. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien dalam berinteraksi dengan orang lain, serta meningkatkan kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, dengan obat-obatan. Berguna untuk meredakan gejala yang dialami penderita bulimia, dan dokter akan memberikan obat fluoxetine
Obat ini dapat meredakan depresi dan gangguan cemas. Dan juga obat ini yang paling sering digunakan untuk mengobati bulimia, namun tidak diperuntukkan bagi penderita bulimia di bawah usia 18 tahun. Yang ketiga ada konseling gizi. Konseling gizi ini bertujuan untuk mengubah pola makan dan pola pikir terhadap makanan, terus meningkatkan asupan nutrisi dalam tubuh, serta meningkatkan berat badan secara perlahan. Baik, selanjutnya adalah gangguan binge eating disorder. Binge eating disorder atau biasa disingkat dengan BID adalah salah satu penyimpangan perilaku makan pada manusia, di mana penderita yang mengalami gejala ini adalah sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit untuk menahan dorongan untuk makan tersebut. Jadi, penderita yang mengalami ini akan sulit mengontrol nafsu makannya. Nah, BID ini juga berpotensi menimbulkan penyakit-penyakit yang cukup serius seperti obesitas, diabetes, tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Lalu, apa sih tanda-tanda dari binge eating disorder? Yang pertama adalah cara makannya yang jauh lebih cepat dari biasanya. Jadi jika seseorang mengalami perubahan dalam interval makannya, maka itu adalah salah satu tanda-tanda dari binge eating disorder. Yang kedua adalah makan dalam porsi yang banyak meski tidak sedang merasa lapar. Jadi jika seseorang makan dalam jumlah yang berlebihan melebihi batas normalnya dan padahal dia merasa tidak lapar, maka itu adalah tanda-tanda dari binge eating disorder. Yang ketiga, makan banyak hingga terlalu kenyang dan membuat perut tidak nyaman. Nah, ketika seseorang makan dalam jumlah yang banyak hingga akhirnya dia merasa tidak nyaman dengan kondisi perutnya, itu adalah salah satu tanda-tanda dari binge eating disorder. Yang keempat, menyendiri saat makan agar orang lain tidak tahu seberapa banyak makanan yang ia konsumsi. Jadi penderita dari gangguan ini ketika sedang berada dalam kondisi normal, ketika makan di hadapan orang lain, dia akan makan dalam porsi yang normal, layaknya seperti biasanya. Namun ketika dia sedang menyendiri, dia akan makan dalam jumlah yang sangat besar. Tujuannya agar orang lain tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Lalu, apa penyebab-penyebab dari binge eating disorder? Yang pertama adalah riwayat keluarga. Jadi, misalnya dari keturunannya sudah ada yang seperti itu, riwayat keluarga yang sebelum-sebelumnya, maka itu akan berpengaruh juga kepada anaknya. Yang kedua adalah memiliki riwayat gangguan jiwa. Nah, seperti depresi, gangguan bipolar, dan gangguan alkohol atau obat-obatan. Yang ketiga, terjadi gangguan pada zat kimia otak yang mengatur pola makan. Yang keempat, trauma emosional, misalnya akibat dibully, mengalami kekerasan seksual, stres berat, dan ditinggal orang kekasih. Nah, jadi biasanya ketika seseorang mengalami trauma emosional seperti itu, maka biasanya dia akan melampiaskannya dengan makan, dan itu akan terjadi secara terus-menerus hingga menyebabkan terjadinya BID ini. Nah, yang kelima, memiliki berat badan yang lebih. Dengan semakin seringnya ia makan dalam jumlah yang besar melebihi batas normal, maka akan berpengaruh kepada berat badan dan akhirnya seseorang tersebut akan memiliki citra negatif atau ketidakpuasan terhadap bentuk tubuhnya. Lalu bagaimana cara menangani binge eating disorder? Yang pertama bisa dengan terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy. Terapi ini bertujuan untuk membantu pasien memahami apa faktor pemicunya. Jadi ketika penderita ini tidak tahu, dengan terapi ini akan tahu apa sih penyebab dari BID ini, apakah dari emosional, apakah dari faktor keturunan. Nah, selanjutnya dengan melatih pasien dorongan makan dengan kegiatan yang lain. Jadi
Dengan terapi ini salah satu tujuannya adalah supaya pasien teralihkan fokusnya tidak kepada makannya, jadi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lainnya. Yang kedua dengan psikoterapi interpersonal. Tujuan dari terapi ini adalah membantu pasien meningkatkan kemampuan interpersonalnya, seperti bagaimana ia berinteraksi dengan keluarga, teman, rekan, termasuk orang lain yang baru dikenalnya. Dengan begitu, gejala BID yang dipicu dengan hubungan sosial dan atau komunikasi diharapkan berkurang. Jadi ini fokusnya jika pasien tersebut terkena BID dengan salah satu penyebabnya adalah masalah emosional. Nah, yang ketiga dengan pemberian obat-obatan. Selain psikoterapi, penanganan binge eating disorder juga dapat dilakukan dengan pemberian obat. Ada lisdexamfetamin, obat anti epilepsi, topiramate, dan golongan obat antidepresan. Jadi obat-obatan ini akan dapat digunakan untuk meredakan gejala dari binge eating disorder. Yang terpenting adalah kita harus tetap menjaga pola makan dan pola hidup sehat. Terima kasih. Tiga, obesitas. Apa itu obesitas? Obesitas merupakan penumpukan lemak yang sangat banyak pada tubuh, sehingga membuat berat badan menjadi di luar batas ideal. Pengertian lain dari obesitas, kondisi tidak normal penumpukan lemak yang berlebih yang bisa mengganggu kesehatan. Umumnya, obesitas dikarenakan oleh meningkatnya asupan energi dengan kandungan lemak yang banyak dan menurunnya kegiatan fisik sebagai akibat dari berubahnya pola sosial dan lingkungan, seperti pekerjaan yang berubah, alat transportasi, dan urbanisasi yang meningkat. Asupan energi dalam tubuh yang berlebih akan menumpuk dan menjadikan sebab obesitas. Selanjutnya kita masuk kepada penyebab obesitas. Obesitas bisa terjadi pada saat seseorang mengonsumsi makanan berkalori tinggi. Secara nyata, mengonsumsi makanan yang mempunyai kalori tinggi tidak menjadi masalah jika sesuai dengan kegiatan yang dijalani setiap harinya. Tetapi, jika kita lebih banyak menghabiskan waktu dengan duduk dan tidak diikuti olahraga, maka sisa energi dari hasil pembakaran kalori tersebut akan disimpan pada tubuh berupa lemak. Lama-kelamaan, penumpukan lemak itu akan bertambah dan membuat tubuh menjadi gemuk. Nah, selain dari makanan yang memiliki kalori tinggi dan kurang olahraga, obesitas juga dapat terjadi karena yang pertama, faktor keturunan atau faktor genetik. Yang kedua, efek samping obat-obatan seperti antidepresan, obat anti epilepsi, dan diabetes. Lalu ada komplikasi dari penyakit tertentu. Lalu jenis-jenis obesitasnya. Selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis obesitas. Nah, obesitas di sini dikutip dari Purwanti 2001. Jenis-jenis obesitas itu ada 3. Yang pertama ada tipe hiperplastik. Hiperplastik ini obesitas yang disebabkan karena jumlah sel yang melebihi normal, tetapi ukurannya sesuai dengan ukuran sel normal. Tipe ini biasanya dialami ketika masih anak-anak. Yang kedua ada tipe hipertropik. Tipe ini disebabkan karena ukuran sel yang melebihi ukurannya. Tipe ini dialami ketika sudah dewasa. Lalu yang terakhir ada tipe hiperplastik dan tipe hipertropik. Nah, ini terjadi disebabkan karena jumlah dan ukuran sel yang melebihi normal. Obesitas ini diawali dari masa anak-anak dan akan terus berlangsung sampai dewasa.
Usaha menurunkan berat badan di jenis ini adalah yang paling sulit. Selanjutnya kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi obesitas. Nah, yang pertama ada faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor ini faktor yang asalnya dari orang tua. Sudah diamati sejak lama bahwa anak-anak yang obesitas seringkali mempunyai orang tua yang obesitas. Berdasarkan penelitian, anak-anak yang mempunyai orang tua normal mempunyai risiko 10% untuk terkena obesitas. Jika salah satu orang tuanya mengalami obesitas, maka resikonya meningkat menjadi 40-50%. Sedangkan apabila kedua orang tuanya mengalami obesitas, maka resiko akan meningkat 70-80%. Lalu yang kedua ada hormonal. Nah, ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dengan penggunaan energi akan membuat obesitas. Penurunan penggunaan energi ini bisa terjadi pada sebagian kelainan hormon antara hipotiroidisme dan defisiensi growth hormone. Lalu selanjutnya ada dari obat-obatan. Nah, terdapat beberapa obat yang bisa menjadi perangsang pusat lapar dalam tubuh, sehingga jika dikonsumsi akan meningkatkan nafsu makan. Apabila ini dikonsumsi dalam waktu lama, seperti pada waktunya penyembuhan, maka bisa membuat obesitas. Lalu ada tingkat ekonomi dan sosial. Nah, zaman dulu dipercaya terjadi di negara-negara maju, tetapi sekarang ini obesitas tidak hanya terjadi di negara maju. Bahkan sudah terjadi pergeseran yang mana saat ini negara berkembang jumlah anak-anak yang menderita obesitas justru 30% lebih tinggi dibanding anak-anak yang menderita obesitas di negara maju. Lalu ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini, kurangnya kegiatan fisik adalah salah satu penyebab obesitas. Di era industri sekarang ini, dengan peningkatan mekanisme dan kemudahan transportasi, orang lebih cenderung sedikit gerak dan memakai sedikit energi untuk aktivitas sehari-hari. Simpanan energi yang tidak dipakai tersebut lama-kelamaan akan terjadi penumpukan dan penyebab terjadi obesitas. Lalu ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini banyak orang yang mempunyai kebiasaan untuk makan yang banyak atau berlebih pada saat mengalami stres. Hal ini bisa menjadi sebab terjadinya obesitas. Di samping stres, misalnya ada banyak orang yang merasa sedih, merasa tidak enak hati sehingga terbawa perasaannya, sering lapar dan segala macamnya. Lalu ada usia. Usia, obesitas bisa terjadi pada semua umur. Nah, semua umur bisa terjadi obesitas ya, tetapi biasa dianggap sebagai kelainan usia pertengahan. Dengan bertambahnya usia, kemampuan metabolik tubuh akan menurun sehingga banyak orang yang menyimpan kelebihan berat badan. Seringkali penimbuhan lemak di perut bisa dikarenakan stres. Lalu ada asupan makanan. Nah, asupan makanan ini banyaknya makanan yang diasup oleh seseorang ya. Asupan energi yang berlebih yang mengandung lemak dan karbohidrat tinggi secara terus-menerus tanpa diikuti dengan kegiatan fisik yang memadai bisa menyebabkan obesitas. Lalu yang terakhir ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini, nah obesitas ini bisa terjadi baik pada pria ataupun wanita. Tetapi rata-rata perempuan atau wanita mempunyai jumlah lemak yang lebih banyak dibandingkan pria.
Dan juga obesitas umumnya dijumpai pada wanita sesudah melahirkan ataupun ketika menopause. Hal ini bisa saja dikarenakan perubahan endokrin karena ketika saat-saat tersebut terjadi perubahan hormonal. Selanjutnya kita masuk kepada pencegahan obesitas. Pencegahan obesitas ini yang pertama, berhentilah makan sebelum Anda merasa kenyang. Yang kedua, hindari mengonsumsi makanan ringan, tapi gantilah makanan ringan tersebut dengan buah dan sayur agar tidak menghilangkan hobi tersebut. Ketiga, hindari obesitas dengan berolahraga. Berolahraga juga akan menjaga sistem metabolisme tubuh Anda. Lalu yang terakhir, ada baiknya Anda mengurangi makanan-makanan yang manis, karena makanan manis itu mengandung gula, dan gula itu akan mengikat lemak, sehingga lemak akan berkembang di dalam tubuh dan gak akan hancur. Selanjutnya ada pengobatan ketika sudah terjadi obesitas. Nah, obesitas bisa diatasi sendiri dengan menerapkan disiplin pola makan sehat, seperti mengonsumsi makanan yang rendah lemak dan gula, dan juga olahraga yang teratur. Olahraga yang dimaksud tidak harus yang berat, yakni seperti berjalan pagi, bersepeda, bermain bulu tangkis, atau berenang dengan rutin. Disarankan untuk berolahraga 2,5-5 jam setiap minggunya. Nah, harus diingat bahwa menurunkan berat badan yang dilakukan dengan usaha sendiri memerlukan waktu yang tidak sebentar, karena dibutuhkan kesabaran demi mencapai hasil yang dikehendaki dan komitmen untuk mempertahankannya dalam jangka panjang. Lalu ada gejala gangguan makan, gangguan obesitas. Ada mengonsumsi makanan dalam jumlah banyak. Yang pertama, yang kedua, tetap makan saat perut sudah kenyang. Yang ketiga, gejalanya adalah makan dengan sangat cepat, dan yang terakhir, bersembunyi saat makan karena malu bila terlihat orang. Nah, ini gejala gangguan obesitas ya. Lalu kita masuk kepada rumus. Nah, rumus ini sering digunakan untuk mengukur apabila gejala yang telah disebutkan sebelumnya tadi tidak terlihat oleh individu atau individu yang tersangka terdapat ada gangguan obesitas di dalamnya. Nah, yang pertama ada body mass index atau BMI. Nah, BMI ini seperti ini ya rumusnya. BMI sama dengan berat badan kilogram dibagi dengan tinggi meter kali tinggi meter. Selain itu, untuk mengukurnya, untuk menentukan apakah seseorang termasuk dalam obesitas atau tidak, nah terdapat cara-caranya tuh selain BMI ini ada lingkar pinggang untuk mengukur lingkar pinggang, lalu ada RLPP atau rasio lingkar pinggang dan panggul, ada tebal lipatan kulit menggunakan alat ukur yang bernama skin fold, lalu ada kadar lemak tubuh menggunakan sebuah alat bioelectrical impedance analysis atau BIA untuk mengukur kadar lemak tubuh seseorang. Selanjutnya ada resiko lanjut obesitas. Nah, WHO 2004 menyatakan terjadi peningkatan BMI bisa menyebabkan juga meningkatkan risiko terserang penyakit tidak menular. Penyakit
kardiovaskular, utamanya penyakit jantung dan stroke yang adalah penyebab utama kematian di dunia di tahun 2012. Lalu ada diabetes, lalu yang terakhir ada kelainan muskuloskeletal, utamanya osteoartritis. Lalu ada kanker atau endometrial, payudara, dan kolon. Sekian dari saya, terima kasih.